Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Para alim, para kiai ingkang dahat kinurmatan, para sesepuh bini sepuh ingkang kala hormati, para bapak pengurus takmir Masjid Taqwa Pare ingkang tansah dipun mulyakaken Allah, saha para bapak, para ibu, para jamaah salat subuh ingkang tansah dipun mulyakaken Allah. Alhamdulillah, estu kita muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Tini menapa kita tasih pinaringan kanugrahan arupi umur panjang, kesehatan, tetepe iman lan Islam. Mugi-mugi kanthi syukur kala wau estu Allah nambah kanugrahanipun dumateng kita sami. Kados dawuh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz a'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat salam mugi kaaturaken dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para sederek jamaah salat subuh ingkang dipun mulyakaken Allah, kita diwajibkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri. Yang itu tertera dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Salah satu pesan penting dari ayat ini adalah kita diperintahkan untuk melaksanakan apa-apa yang disebutkan dalam Quran, apa-apa yang dijelaskan oleh Kanjeng Nabi dalam hadisnya, pun juga hasil ijtihad para ulama. Lah tiyang ingkang bener-bener taat dumateng Gusti Allah, taat dumateng Kanjeng Nabi, dipastikan nanti mendapatkan teman-teman yang terbaik. Teman-teman yang terbaik itu siapa? Adalah para nabi, siddiqin, syuhada, dan solihin. Hal itu sebagai balasan bagi orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, yang ditegaskan dalam Quran surat An-Nisa 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqah. Nah, di dalam hukum-hukum yang termuat dalam Al-Quran
yang kita wajib untuk mengamalkannya itu pada umumnya adalah dijelaskan secara global, secara mujmal. Ini terkait dengan hukum. Tetapi ada hukum-hukum yang rinci dalam Quran, di mana itu antara lain adalah mawaris, nikah, jinayat, hudud dan kisos. Jadi Al-Quran itu di samping memuat tentang akidah, memuat tentang kisah-kisah, dorongan untuk berilmu, pun juga di sana ada hukum-hukum yang harus kita lakukan. Nah, hukum-hukum itu ada yang mujmal, ada yang tafsili. Nah, yang rinci itu antara lain adalah mawaris misalnya. Mawaris itu jelas sebab-sebab seorang itu menerima waris. Karena perkawinan, karena keturunan, karena memerdekakan budak, hubungan sesama muslim. Pun juga ada sebab-sebab seorang itu terhalang menerima waris. Karena murtad, karena kafir, karena membunuh, karena budak. Demikian juga siapa-siapa yang mendapatkan bagian mawaris yang dikenal dengan istilah furudul muqaddarah. Ada yang dapat setengah, ada yang dapat seperempat, ada yang dapat sepertiga, ada yang dapat seperenam, ada yang seperdelapan, ada yang 2/3 dan seterusnya. Nah, kesempatan subuh menika monggo kita kaji terkait dengan hukum-hukum yang secara rinci nggih menika antawisipun berkaitan dengan pernikahan. Kenapa demikian? Karena pernikahan itu kita lakukan, kita alami dalam kehidupan seharian. Jangan sampai rumaosipun aman-aman saja, tapi kita telah melakukan pelanggaran-pelanggaran serius dalam kaitannya ikatan perkawinan itu. Yang mestinya fasah kita anggap biasa saja. Yang itu harus ada kafarat, kita aman-aman saja. Para rawuh ingkang kula hormati, dalam pelaksanaannya hukum-hukum itu ada syarat dan rukunnya. Maka dalam kitab Sulam Taufik itu dikatakan yajibu ala kulli mukallafin ada'u jami'i ma aujabahullahu ta'ala wa yajtanibu mubtilatih. Wajib ing ngatasé saben-saben mukallaf memenuhi sedaya napa ingkang dipun wajibaken Allah, pun juga nebihi napa ingkang dipun larang kalian Gusti Allah. Nah, perintah-perintah itu pada umumnya ada syarat dan rukunnya. Termasuk di dalamnya adalah pernikahan. Pernikahan itu ketentuannya rinci banget dalam Quran. Siapa-siapa yang boleh dinikahi, siapa-siapa yang tidak boleh dinikahi, bagaimana syaratnya, antara lain adalah tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Ini penting saya sampaikan karena itu menyangkut kehidupan kita kesehariannya. Jangan menganggap bahwa pernikahan itu sesuatu yang remeh, tapi itu adalah serius. Karena pernikahan itu adalah pintu gerbang masuknya keluarga baru, yang itu menyangkut kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221 itu kita dilarang menikahi perempuan yang menyekutukan Allah kecuali dia telah beriman.
kita dilarang menikahkan perempuan-perempuan dalam perwalian kita dengan laki-laki yang menyekutukan Allah. Dalam ayat itu dikatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna, wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, wala abdum mu'minun khairum mim musyriki walau a'jabakum, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznih. Janganlah kamu, wahai laki-laki, janganlah kamu menikahi perempuan yang menyekutukan Allah hatta yu'min, sampai mereka itu beriman. Posisi kita sebagai laki-laki calon suami, tidak boleh menikahi perempuan yang jelas-jelas menyekutukan Allah, kecuali kalau dia telah beriman. Wala amatum mu'minatun, sungguh budak perempuan yang beriman khair, lebih baik, mim musyrikati walau a'jabatkum, lebih baik daripada perempuan merdeka tapi menyekutukan Allah. Walau a'jabatkum, meski dia lebih memukau kamu. Mungkin dalam kehidupan keseharian kita itu ada dua pilihan. Sing siji cantik, sing siji punya penghasilan tetap, sing siji itu adalah kedudukannya sangat terhormat. Lah kok sing sitok niku gak patek ayu, penampilannya ya ora patek nyedepi, tapi apal Quran, maka itu lebih baik daripada perempuan yang menyekutukan Allah meskipun dia merdeka, meskipun dia lebih memukau kamu. Selanjutnya, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan janganlah kamu, wahai laki-laki calon wali nikah. Jadi kalau tadi kedudukannya adalah laki-laki sebagai calon suami, dilarang menikahi perempuan yang menyekutukan Allah. Berikutnya adalah laki-laki sebagai calon wali nikah. Janganlah kalian menikahkan perempuan-perempuan dalam perwalianmu dengan laki-laki yang menyekutukan Allah hatta yu'minu, sampai mereka itu beriman. Wala abdum mu'minun, sungguh budak laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada laki-laki merdeka tapi menyekutukan Allah. Untuk selanjutnya disebutkan maqasidus syariahnya. Maksud ditetapkan ketentuan itu apa? Di sana Allah menyatakan ulaika yad'una ilan nar, mereka-mereka itu mengajak kalian menuju neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah bi'idznih, Allah mengajak kamu menuju kepada ampunan dan surganya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita harus paham bahwa yang namanya agama itu bukan sesuatu yang kata orang agama kuwi saka tembung ageman. Ageman itu baju. Bukan. Agama ini menentukan apakah kita bahagia dunia atau sengsara di dunia di akhirat. Itu salah satu penentunya adalah keterkaitannya dengan agama. Salah memilih agama, maka resikonya tidak saja di dunia
tapi di akhirat. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memeluk agama selain Islam maka tak akan pernah diterima amal kebaikannya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini yang harus kita pegang. Dan perlu dicatat bahwa konsep keluarga dalam Islam itu tidak berakhir ketika perpisahan di dunia. Ketika seorang meninggal, sudah putus hubungan suami istri. Tidak seperti itu. Itu tetap berlanjut nanti sampai di akhirat. Di sana ada pertanggungjawaban. Di sana ada nikmat, termasuk di dalamnya adalah kita dikumpulkan di tingkatan surga yang sama bersamaan dengan anak keturunan kita. Allahumma amin. Jadi suami kita, istri kita yang ada di dunia ini nanti bisa ketemu lagi. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman, gitu. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, yang anak cucunya itu mengikuti jejaknya dengan iman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kami pertemukan mereka itu di tingkatan surga yang sama. Jangan menganggap wes lepone mati yo wes putus, ndak begitu. Kita nanti dipertemukan lagi. Termasuk juga jangan dilupakan kita bertanggung jawab terhadap anak dan keluarga kita. Ini dalam Islam seperti itu. Maka dengan tegas Allah menyebutkan dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Ini mengandung makna bahwa kita bertanggung jawab nanti di akhirat. Bagaimana kita membimbing, bagaimana kita mengasuh, bagaimana kita berbuat baik kepada mereka. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah istri-istrimu itu secara ma'ruf. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, istri-istri kamu itu mempunyai hak untuk diperlakukan secara ma'ruf, seperti mereka berkewajiban untuk berperilaku ma'ruf terhadap suami-suami mereka. Nah, kalau itu tidak kita lakukan, kalau itu terjadi pengkhianatan, kalau itu terjadi KDRT, terjadi perilaku-perilaku yang menyakitkan, menelantarkan, imbasnya nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus paham bahwa nikmat itu di satu sisi, di sisi lain itu adalah amanah yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Istri anugerah, tapi sekaligus dia amanah. Di sana ada hak dan kewajiban. Maka ketika kita itu melakukan pernikahan, akad nikah, kelihatannya sekedar mengatakan qabiltu nikah wa tazwijaha bil mahril mazkur misalnya. Tapi sesungguhnya itu adalah akad di mana kita diwajibkan untuk memenuhi akad itu. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janji itu. Maka ketika kita akan nikah, di sana juga ada kewajiban, ada hak, ada tanggung jawab. Kalau itu tidak dilakukan, imbasnya tidak saja dalam kehidupan dunia, tapi juga di akhirat.
Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kula hormati, inilah betapa bahagianya kalau orang itu adalah menikah dengan perempuan yang beriman. Betapa bahagianya seorang perempuan yang dinikahi laki-laki yang beriman. Atau begitu pentingnya iman. Karena iman akan melahirkan amanah. Maka Nabi mengatakan la dina liman la amanata lahu. Tidak disebut sempurna agama seseorang yang tidak melaksanakan amanah dengan benar. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Quran surat An-Nisa 58. Sungguh Allah memerintahkan kamu untuk menyerahkan amanah kepada pemiliknya. Tapi kalau misalnya orang tidak beriman, imbasnya tidak amanah, boleh jadi dalam keluarga itu terjadi pengkhianatan, penelantaran, tidak ditunaikan kewajiban, hak tidak terpenuhi. Maka kalau kita perhatikan lebih lanjut, betapa Islam itu sangat-sangat melindungi perempuan. Tidak boleh kita menelantarkannya. Contoh yang mungkin kurang begitu viral dalam kehidupan keseharian. Dalam kajian Islam itu ada yang dikenal dengan istilah zihar. Zihar itu adalah ungkapan seorang suami yang menyamakan punggung istri sama dengan punggung ibunya. Niki ungkapan. Namanya ungkapan itu dibalik teks ada konteks. Orang terus dimaknai madakne gegere mboke kaya gegere bojone. Dek, gegermu panune kaya panune mbokku, bukan begitu. Zihar itu ungkapan yang maknanya adalah kau haram bagiku untuk menggaulimu seperti haramnya ibuku atas diriku untuk menggaulinya. Itu bisa kita cermati dalam Quran surat Al-Mujadilah. Para rawuh ingkang kula hormati, surat Al-Mujadilah itu artinya perempuan yang menggugat. Boleh juga disebut Al-Mujadalah. Kalau Al-Mujadilah itu artinya perempuan yang menggugat, tapi kalau Al-Mujadalah itu materi gugatan. Memang dalam Al-Quran itu dari nama-namanya surat saja itu sudah bisa menimbulkan rasa ingin tahu. Kalau bahasa anak sekarang kepo. Kalau bahasa agak keren sedikit kuirisitas. Akan timbul pertanyaan, perempuan yang menggugat, siapa dia? Al-Mujadalah artinya materi gugatan. Apa itu gugatannya? Maka kalau kita perhatikan sababun nuzul dari Quran surat Al-Mujadilah ayat 1, sungguh menarik sekali terkait dengan zihar itu. Dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 1 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ilallah wallahu yasma'u tahawarukuma. Maknanya adalah sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang perempuan yang menggugatmu wahai Nabi Muhammad terkait dengan suaminya. Allah mendengar percakapan kamu berdua. Kalau kita sebagai pecinta Al-Quran, kalau kita tertarik dengan Al-Quran, dari segi terjemahnya saja itu adalah ingin tahu lebih banyak tentang ayat itu. Siapa perempuan yang menggugat itu? Sampai-sampai Allah mendengar gugatannya dan terabadikan dalam satu surat dalam Al-Quran. Para rawuh ingkang kula hormati, awal itu dimulai dengan qad sami Allah. Lafaz qad, setelah qad itu fi'il madhi,
itu menunjukkan litakid, penguatan. Sungguh-sungguh Allah mendengar percakapan seorang perempuan yang menggugatmu, wahai Nabi Muhammad, terkait dengan suaminya. Maka dalam satu riwayat dikatakan bahwa ayat itu turun berkaitan dengan seorang perempuan yang bernama Haulah binti Sa'labah. Dia punya suami yang bernama Aus bin Somit. Dalam riwayat itu dikatakan bahwa selepas sholat asar, Aus bin Somit, suaminya itu minta sesuatu pada istrinya. Paham gak Pak, sesuatu di YouTube ya, gue gak paham. Minta sesuatu kepada istrinya, entah karena apa, yang jelas istri itu menolak. Namanya laki-laki ketika keinginannya ditolak, mesti nesu. Nah, di tengah kemarahannya itu Aus bin Somit berkata, anti alayya kazuhri ummi. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Ini dikenal dalam tradisi Arab disebut dengan zihar, yang maknanya kau haram bagiku untuk menggaulimu seperti haramnya aku menggauli ibuku. Nah, dalam tradisi Arab saat itu, kalau seorang perempuan sudah dikata-katai semacam itu, maka statusnya itu nggak jelas. Statusnya itu menggantung, menjadikan seorang istri itu terlantar. Dan saya tadi katakan bahwa Islam sangat memperhatikan dan melindungi perempuan. Tidak boleh kita menelantarkannya. Seperti kasus zihar tadi. Maka menggugatlah si Haulah binti Sa'labah itu kepada Rasulullah. Karena status seorang perempuan kalau sudah dizihar oleh suaminya itu statusnya menggantung. Tercatat dalam sebuah ikatan perkawinan? Tidak. Karena dia sudah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Kalau dicerai juga tidak, karena tidak ada kata-kata cerai. Statusnya nggak jelas. Kalau masih dinikahi nggak akan dikumpuli. Kalau dicerai nggak ada kata cerai. Karuan kalau dicerai nggak golek neh. Maka menggugatlah Haulah binti Sa'labah itu kepada Kanjeng Nabi. Kula mboten trima Kanjeng Nabi. Status kula mboten jelas niki. Dalam tafsir Al-Misbah itu saya ingat kata-katanya. Dulu ketika saya masih muda, saya dipuja-puja, disanjung-sanjung. Tapi setelah saya tua, perut kendor karena banyak mengeluarkan anak, saya diperlakukan semacam ini. Mboten trima, loro ati kula Nabi. Cara basa longkol ngono. Loro indil-indil kula. Lah kok ramen biyen cek ayu cek enom disanjung-sanjung, dipuji-puji, basa wis tuwek ngelumbruk kaya ngene unek-unek ning ngoten niku. Apa Nabi langsung memutuskan? Oh iya, bla 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 bla, enggak. Nabi saat itu mengatakan gugat-gugat toh, tapi persoalannya ketentuan hukum belum ada. Artinya apa? Nabi menunggu wahyu sebagai bukti kebenaran Al-Quran, bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu dikatakan dalam ayat An-Najm, wa ma yamtiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak berkata atas dasar hawa nafsunya, tapi dia berbicara atas dasar wahyu yang diterimanya. Ketika ada seorang menggugat kepada beliau terkait tradisi dihar, dia tidak langsung dengan ijtihad, dengan pikirannya menetapkan hukum, tidak, menunggu wahyu.
Ayat itu dikatakan qad sami Allahu, sungguh Allah telah mendengar. Nah ini dalam episode sejarah berikutnya itu terkisahkan bagaimana seorang Amirul Mukminin yang bernama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab saat itu bersama ajudan, pas pampres lah kalau sekarang. Umar bin Khattab itu mendengar seorang perempuan yang memanggilnya, wahai Amirul Mukminin. Langsung Umar bin Khattab itu memperhatikan dan mendengarkan seruan perempuan itu, sampai-sampai sang ajudan itu bertanya, wahai Amirul Mukminin, siapa dia? Begitu engkau memperhatikan seruannya, panggilannya, bukankah dia perempuan biasa? Ketahuilah wahai ajudan, dia adalah Khawlah binti Sa'labah, yang gugatannya itu adalah didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terabadikan dalam Quran surat Al-Mujadilah. Di riwayat itu dikatakan bahwasanya Aisyah itu ada di rumah itu. Hanya tersekat dinding. Aisyah mengaku tidak mendengar percakapan antara Rasulullah dengan Khawlah binti Sa'labah. Tapi Allah menyebutkan qad sami Allah, sungguh Allah mendengar perempuan yang menggugatmu terkait dengan suaminya. Nah pada akhirnya turunlah ayat-ayat zihar. Nah ayat-ayat zihar itu menegaskan bahwa kalau kamu itu masih ingin kembali kepada istrimu, maka harus ada kafarat yang harus kamu penuhi. Khawlah binti Sa'labah bertanya, nopo Kanjeng Nabi? Memerdekakan budak. Walah Nabi, budak niku larang. Mboten duwe dhuwit kula. Napa mboten nenten opsi berikutnya? Kowe jek seneng to karo bojomu. Lah pripun nenten nggih namung niku? Nemen kok welah Khawlah. Lah pripun to Nabi? Ada napa Nabi? Puasa suamimu itu puasa 2 bulan berturut-turut. Kaget sing jenenge Khawlah binti Sa'labah. Lah niki mboten poso mawon kasuse kaya ngene. Lah kok malah poso? Bojo kula niku gak kuat niku poso, kula paham niku. Ora rada oon niku. Lah terus pripun? Napa mboten nenten opsi berikutnya to Nabi? Jelas niku bojo kula mboten kuat lek poso 2 wulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut itu bisanya sudah hari ke-29, hari ke-30. Karena suatu hal dia itu tidak mampu melanjutkan, kembali lagi Pak dari nol. Sahro ini mutatabi'ain. Paham niku Khawlah binti Sa'labah, geletak-geletak bojone niku nggih. Napa mboten nenten opsi berikutnya to Nabi? Ya, memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Walah Nabi mboten enten sing miskin teng kampung kula kejaba kula. Blubut men to kowe iki nggih. Paham kula. Nabi mesem tabassam. Masuk ke kamar, keluar dari kamar membawa sekeranjang kurma. Ini cukup untuk memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Olah Nabi, jenengan kok sae sing nglakoni pelanggaran iku bojo kula sampean sing torok. Terus piye karepmu? Separo mawon. 30 bungkus mawon. Lah terus liyane pun mengke kula tak nyebrak koperasi. Kira-kira ngoten niku. Lah itu contoh betapa Islam itu melindungi perempuan. Tidak boleh kita itu menelantarkan. Tidak boleh menjadikan status istri itu adalah tidak jelas. Contohnya adalah zihar. Meskipun mungkin di sini tidak ada tradisi itu, tapi yang namanya hukum Islam harus dijelaskan. Sama dengan syarat pernikahan.
Syarat pernikahan itu misalnya suami, calon suami itu adalah harus laki-laki. Mungkin orang akan bertanya, ngono dibahas, jenenge suami ya mesti laki-laki. Jarine sapa? Namanya hukum itu ditetapkan untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin tidak terjadi, tapi suatu saat juga akan terjadi. Nyatane saat niki nggih enten mawon nggih pernikahan niku. Ketoke ya lanang karo wedok, jebule wedok karo wedok, lanang karo lanang. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, ilah. Ilah itu adalah sumpah. Sumpah suami tak akan menggauli istri. Ini perlu kita sampaikan karena mungkin kita tidak melakukannya, tapi yang jenenge wong lali. Sering kali laki-laki itu marah, nesu, terus kadang-kadang katutan sumpah. Nawasu demi Allah aku bakal bla 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 bla. Tuk wes. Sumpah suami tak akan menggauli istri. Itu juga ada ketentuannya. Marah juga marah boleh. Sumpah juga sumpah boleh. Tapi di situ ada ketentuannya. Dan Quran menjelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 226 227. Di sana dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamut talaqa fa innallaha samiun alim. Ilah itu adalah sumpah suami tak akan menggauli istri. Nah ketentuannya kalau seorang suami telah mengilah istrinya itu ada batas toleransinya. Hanya 4 bulan. Tidak boleh ditelantarkan. Tidak boleh kita marah tidak menggauli istri berbulan-bulan lamanya, nggak jelas, tidak boleh. Itu ada ketentuannya. Tunggu 4 bulan. Batas maksimal seorang laki-laki yang mengilah, mensumpahi tidak menggauli istri itu 4 bulan. Setelah 4 bulan tentukan sikap. Tentukan sikap, lanjutkan pernikahan atau cerai. Pertanyaannya, kenapa harus 4 bulan? Batas toleransi seorang suami mengilah istrinya itu 4 bulan. Tidak boleh lebih dari 4 bulan. Setelah 4 bulan dia harus menentukan sikap. Dalam satu riwayat, Umar bin Khattab itu pernah bertanya kepada putrinya yang bernama Hafsah binti Umar. Wahai Hafsah, berapa lama seorang perempuan itu mampu bertahan untuk tidak digauli oleh suaminya? Setahu saya Hafsah binti Umar menjawab 6 bulan. Maka kalau ditentukan 4 bulan, sungguh benarlah Al-Quran. Jangan lebih dari 4 bulan. Kalau lebih dari 4 bulan, tentukan sikap, lanjut atau cerai. Maka dalam Quran surat Al-Baqarah 227 itu katakan wa in azamut talaqa fa innallaha samiun alim. Kalau mereka berniat, berazam untuk menceraikan, ceraikanlah. Sungguh Allah mendengar lagi maha mengetahui. Dan kalau toh terjadi talak Bapak Ibu, maka di situ ada istilah masa iddah. Saya katakan rincinya pernikahan dalam Islam itu seperti itu. Di sana ada masa iddah. Masa iddah adalah waktu yang
perbolehkan bagi seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya untuk boleh dinikahi laki-laki lain. Artinya nggak bisa sekarang misalnya hari ini cerai, kemudian minggu depan dinikahi laki-laki lain, padahal dia telah pernah melakukan hubungan suami istri. Tidak boleh. Hari ini cerai, atau hari ini suami mati, lah kok minggu ngarep rabine iso nimbulne fitnah. Wah, sing mateni bojone paling ya kuwi, layak ngetek kae, misalnya begitu. Dan masa iddah itu disyariatkannya, masa iddah kata Abu Bakar Al-Jazairi itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Untuk memastikan kekosongan rahim. Maka kalau hari ini cerai, tidak boleh nikah dalam waktu singkat kecuali ada ketentuan-ketentuannya. Itu untuk memastikan kekosongan rahim. Coba kalau tidak ada masa iddah, hari ini cerai, kemudian minggu depan nikah, kemudian minggu depannya hamil. Kalau terjadi kehamilan, terjadi kerancuan, Pak. Iki tinggalannya orde lama apa orde baru? Iki enek sisa-sisa G30 SPKI yang gono. Habis. Gelismen. Nggih, kula sing peok. Iya, untuk memastikan kekosongan rahim. Tidak boleh itu, ya. Harus ditunggu dulu, dipastikan kosong. Maka di situ ada masa iddah. Wal mutallaqatu yatarabasna bi anfusihinna salasata quru. Antara lain begitu. Perempuan yang diceraikan oleh suaminya hendaknya menunggu masa iddah 3 kali quru. Quru itu termasuk lafadz mustarok. Lafadz yang maknanya lebih dari 1 dan itu berlawanan. Maka ada yang berpendapat bahwa masa iddah perempuan yang diceraikan oleh suaminya 3 quru, artinya 3 kali haid, seperti dipegang oleh kelompok Syafi'iyah. Ada yang berpendapat bahwa perempuan yang diceraikan oleh suaminya hendaknya menunggu masa iddah 3 kali quru, maksudnya ada 3 kali suci, dipegang oleh kelompok Hanafiyah. Kalau 3 kali suci berarti adalah 23 kali 3, 69 hari baru boleh dinikahi laki-laki lain, dipastikan kosong rahimnya. Ada yang berpendapat 3 kali haid berarti 7 kali 3, 21 hari, dipastikan kosong rahimnya. Terserah panjenengan pakai 3 kali suci atau 3 kali haid, yang jelas di situ ada masa iddah. Hikmah berikutnya adalah disyariatkannya masa iddah memberikan waktu, kesempatan kepada istri untuk berbuat baik kepada keluarga suami. Basa pegatan, akhirnya kok ya cik rada abot. Memberikan kesempatan untuk berbuat baik kepada keluarga suami. Moro ngene moro tuane, tukokne soto, tukokne Surya 12. Keri-keri kan ya nyogok lah kasarane. Nyogok. Akhirnya kan ya pikir-pikir toh pihak keluarga suami, oh jane arek iki ya apik ya. Terus ngomongi karo anake, paling kowe ini salin tompo le. Bojomu ki paling ya apik, paling kowe ya kleru. Ya iso balik to le, teklek kecemplung kalen timbang golek talung balen. Masuk to Bu? Iya, bapakmu itu tukane rokok. Aku dengi tukane rawon. Minyanane sate. Loh kenapa? Karena memang abghadul halali indallah, atau perkara halal tapi dibenci oleh Allah adalah cerai. Lek iso ki aja pegatan. Lek iso ya sekali untuk selamanya. Ojo gampang raben. Kono-kono to rabi payu, pegatan payu lelek kena awake dhewe ini kok perengangkrak. Memberikan kesempatan istri berbuat baik kepada suami. Basa pegatan. Akhirnya kok ya pikir-pikir, udan-udan, anake luwe.
Bianan piye anake wis mangan porong, mangan apa? Panjenengan bar pegatah no. Ya sengol no. Wis mbok tukokne jajan. Jajan apa ora di duit? Lah ditukokne apa piye? Ya kana tukokno. Tukokne. Masa ya dhek tok, lah aku apa ora? Akhirnya terus lilih balen, rujuk seperti itu. Adalah betapa yang namanya Islam sangat melindungi perempuan terwujud dalam bentuk bagaimana aturan-aturan pernikahan yang itu adalah perlu kita pelajari. Sebab nyuwun sewu lek sakniki niku kan modele bocah niku nikah ya wis pokoke padha cocoke, tapi ilmu tentang pernikahan bahkan ada kajian namanya fikih munakahah. Karena begitu dalamnya pemahaman tentang nikah. Fikih itu kan al-fahmu. Fikih itu adalah faham. Dan Allah menyatakan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sapa sing dikersakne Gusti Allah pikantuk kesaenan khair, maka Allah fahamkan dia tentang agama. Makmula pentingnya kita senantiasa mencari ilmu tafakuh fiddin agar kita mendapatkan kebaikan baik dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan bil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bit tauhid, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tasba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'a nabi siril Fatihah. Iya kan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.